Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data management ya, data management. Jadi data management ini adalah bagian dari saya sambil klik yang masuk. Data management ini adalah bagian dari sistem informasi manajemen, gitu ya. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kameranya Mbak Anu. Oke. Pertama kita mulai dari data dan informasi. Gitu ya. Apa itu data? Jadi data itu adalah ini dalam bahasa Inggris facts concerning people, objects, friends, or other entities. Ya. Jadi fakta yang terkait dengan orang, objek, friends itu apa ya, friends, atau entitas lainnya lah. Jadi sesuatu yang lain. Jadi kita semua tahu lah apa itu data. Gitu. Nah, bisa tentang orang, bisa tentang objek, bisa tentang macam-macam gitu ya. Nah, database dalam sebuah sistem informasi manajemen itu menyimpan data. Ya. Jadi data-data itu disimpan gitu ya. Jadi yang paling gampang misalnya kemarin saya ngasih contoh sistem informasi kasir gitu, di Indomaret itu menyimpan data-data tentang pembelian barang oleh customer dikatakan di Indomaret, di Alfamart, Alfamidi dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, information. Apa itu informasi? Nah, informasi itu adalah data presented in a form suitable for interpretation. Jadi data yang dipresentasikan dalam sebuah form yang nantinya itu bisa diinterpretasikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam sistem informasi kasir ya, aplikasi kasir itu informasi itu adalah yang dicetak itu. Jadi misalnya berapa rangkuman berapa barang apa saja yang terjual di bulan Maret misalnya, atau barang apa saja yang terjual hari ini gitu ya. Itu kan ada rangkumannya semua. Nah, itu adalah informasi gitu. Itu adalah informasi. Nah, data ini dikonversi menjadi informasi oleh program dan query. Ya. Jadi program dan query. Query ini lebih pada database. Ya. Data may be stored in files or in database. Jadi data itu bisa disimpan di sebuah file atau database. Jadi file itu misalnya ya apa namanya? Ya kita misalnya kalau punya laptop itu punya komputer itu kan kita punya file ya, file atau file tersimpan di dalam folder gitu ya. Jadi folder tersimpan di dalam sebuah hard disk gitu. Atau database. Database itu adalah kumpulan dari data. Nah, kemudian ada lagi knowledge ya, knowledge. Jadi ada data, ada informasi, ada knowledge. Ya. Apa itu knowledge? Knowledge itu adalah jadi insight into appropriate actions based on interpreted data. Jadi insight jadi sesuatu yang apa namanya wawasan, ide, gagasan gitu yang kita bisa dapat kemudian bisa kita lakukan berdasarkan pada data yang
berdasarkan interpretasi data yang kita punya. Jadi ketika kita membaca apa namanya kumpulan data atau kemudian diolah menjadi sebuah informasi, biasanya kumpulan informasi itu bisa dicetak, ya. Jadi di print gitu, di print itu nanti kan muncul ya. Nah itu kita bisa lihat misalnya, oh ternyata hari ini eh, pasta gigi yang banyak terjual misalnya Pepsodent gitu ya, ukuran sedang misalnya. Atau misalnya eh, minuman yang banyak terjual hari ini adalah teh pucuk misalnya gitu ya. Kemudian roti, misalnya roti apa gitu ya. Nah, kemudian muncul knowledge, oh berarti nanti berarti kita harus order Pepsodent yang lebih banyak, kemudian teh pucuk lebih banyak, dan roti merek misalnya merek apa ya, roti roti boy misalnya ya. Itu kita kita bisa lebih banyak supply gitu ya. Nah, apa yang terkecil misalnya dari informasi yang kita dapat, oh ternyata yang nggak banyak laku adalah misalnya ini, yang nggak banyak laku misalnya apa gitu, barang pasta gigi A gitu. Terus kemudian minuman B, kemudian roti C gitu ya. Maka mungkin kita harus ambil action, misalnya kasih promo atau kasih diskon atau posisinya dipindahkan dan sebagainya. Jadi knowledge ini adalah sekali lagi suatu ide, gagasan atau yang muncul dari informasi atau data yang kita interpretasikan, kemudian kita melakukan sebuah action. Gitu. Kemudian knowledge generation. Jadi, nah ini ya. Jadi data, kita lihat data, kemudian data yang diolah menjadi informasi, informasi kemudian kita bisa dapat knowledge atau idea atau ide atau gagasan, kemudian kita take action. Nah, eh, ada namanya database management system atau disingkat DBMS. Jadi di dalam satu sistem formasi itu ada database management system atau DBMS. Nah, data ini terdiri dari dua hal. Satu, database desain database. Desain database ini nanti ada dalam bentuk, kalau di apa namanya kalau kuliah di sistem informasi atau teknik informatika diajari tentang ini. Jadi desain database misalnya dalam bentuk CDM, PDM. Jadi conceptual data modeling dan physical data modeling. Atau dalam bentuk IRD, Entity Relationship Diagram. Gitu ya. Tapi mungkin saya tidak akan bahas terlalu teknis, karena ini kelasnya kelas MM ya, jadi berbeda dengan yang dari informatika atau sistem informasi gitu. Tapi paling enggak supaya tahu saja gitu. Kemudian metadata, gitu, metadata. Ini adalah metadata ini adalah data tentang data. Gitu ya. Jadi data tentang data. Ada lagi DBMS engine, jadi mesin DBMS. Misalnya MySQL, gitu ya, Oracle, kemudian apalagi SQL Server dan sebagainya. Kemudian akses, ini bisa direct akses secara langsung ke database atau melalui host language ya. Melalui host language. Jadi host language artinya gini, kita bisa mengakses database itu melalui bahasa pemrograman tertentu, misalnya pakai PHP atau pakai apa namanya Java, pakai Python dan sebagainya. Kemudian data manajemen data. Nah, database ini adalah
a shared collection of interrelated data design ya, to meet the varied information needs of an organization. Jadi apa itu database atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai basis data, gitu ya. Yaitu apa namanya a shared collection. Jadi a shared collection of interrelated data design. Jadi data yang saling terhubung ya, yang didesain yang bisa di-share. Gitu. Jadi sekumpulan data yang saling terhubung yang bisa di-share gitu. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam sebuah organisasi. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya bekerja di sekolah atau di instansi pemerintahan atau di mana gitu kan, misalnya di sekolah misalnya, atau di kampus lah, katakan di kampus ya, itu kan kita butuh informasi mengenai mahasiswa, kemudian butuh informasi mengenai dosen, mengenai staf kependidikan dan lain-lain. Nah itu makanya disimpan di dalam database kemahasiswaan, database dosen, kemudian tenaga kependidikan dan sebagainya. Jadi itu adalah database. Nah, kemudian apa itu database management system? A collection of programs to create and maintain a database. Jadi sekumpulan program untuk membuat dan memaintain sebuah database. Jadi bagaimana mendefinisikan, membangun, membuat, kemudian memanipulasi, ya, memanipulasi data. Kemudian ya, advantages of database processing. Jadi keuntungan atau manfaat dari pemrosesan database. Jadi pertama, more information from same data. Jadi kita bisa dapat informasi dari data yang sama. Gitu. Kemudian share data bisa di-share. Kemudian balancing conflicts among users. Jadi apa namanya, ya, menghindari konflik lah dengan sesama pengguna. Karena memang pengguna yang satu dengan pengguna yang lain punya akses data yang sama. Gitu ya. Punya akses data yang sama. Kemudian kontrol redundansi. Jadi mengontrol redundansi. Redundansi itu pengulangan data. Kadang gini, kalau kita tidak menggunakan database, si A mengumpulkan data tentang A. Ternyata ketika proses itu berlanjut ke B, diketik lagi datanya data yang sama. Kemudian ke C, prosedur C diketik lagi. Jadi terjadi pengulangan terus. Pengalaman saya misalnya di PNS misalnya, itu seringkali terjadi redundansi data. Ya. Jadi setiap kali pengurusan apa, itu selalu diminta melakukan pertama pengulangan pengumpulan data. Misalnya minta SK PNS lagi, kemudian minta SK fungsional lagi, kemudian minta apa namanya NITN lagi dan sebagainya. Jadi itu sering terjadi pengulangan data. Nah, dengan database ini pengulangan data itu bisa diminimalisir. Jadi jadi cukup sekali entry nanti misalkan dalam satu database ini bisa diakses 5 orang. Maka bisa diakses 5 orang, maka cukup yang entry 1 orang, nah itu bisa dilihat oleh beberapa orang. 5 orang, 4 orang yang lain. Gitu. Jadi tidak perlu ke-5 orang ini mengentrikan data yang sama. Nah, itu namanya kontrol redundansi. Kemudian selanjutnya konsistensi. Jadi ada konsistensi untuk apa namanya tadi misalnya untuk ngentri data ya. Jadi apa namanya misalnya data untuk mahasiswa, ya data mahasiswa itu kan nama, alamat, tanggal lahir,
apalagi nomor telepon, email, gitu ya, misalnya begitu. Maka nanti pengguna yang kedua itu juga mengentrikan data yang sama, gitu, nama, apa namanya, NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian alamat, apa namanya tadi, nomor telepon, email, gitu ya. Nanti pengguna ketiga juga sama, gitu. Ketika mengakses sistem itu data yang dientrikan sama, nama, name, alamat, nomor telepon, email, gitu. Nanti pengguna kelima, keenam, ketujuh juga sama. Jadi ada konsistensi, ada konsistensi. Kemudian integrity. Integrity itu apa namanya? Semacam kehendak jadi apa namanya, data itu bisa valid, gitu ya. Bisa valid. Ya. Jadi antara diakses oleh pengguna yang satu dengan pengguna yang lain itu sama. Gitu. Jadi kalau pengguna yang satu misalnya mengakses data tentang mahasiswa, database tentang mahasiswa, itu di situ tersimpan 5 apa namanya, ada 5 mahasiswa gitu ya, datanya tersimpan di situ. Nanti pengguna 2 juga sama, gitu. Pengguna 3 sama. Kemudian security adalah keamanan. Jadi keamanan itu apa namanya, ya itu lebih safe lah menyimpan dalam database karena nanti ada username, ada passwordnya, gitu ya. Username, passwordnya itu tidak semua orang bisa mengakses ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses. Daripada misalnya hanya file Excel, ya. File Excel itu ya bisa sih dipasang password, tapi relatif lebih gampang ya. Tinggal klik aja nanti keluar datanya. Nah, beda dengan database. Kemudian increase productivity, jadi meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas bisa meningkat karena kemudahan untuk mengakses data. Kemudian, nah sekarang dengan adanya internet, gitu ya, atau database yang bisa saling terhubung, itu lebih mudah lagi, gitu. Jadi antara orang yang satu, staf yang satu dengan staf yang lain yang ada di lokasi yang berbeda, di kota yang berbeda, bahkan mungkin di negara yang berbeda, gitu, itu bisa mengakses database yang sama, gitu. Walaupun jaraknya terpisah jauh. Saya masih ingat dulu awal-awal dulu misalkan sekitar waktu kuliah S1 misalnya saya, itu database juga masih terbatas, gitu ya. Itu jadi database-nya terpisah-pisah, gitu. Misalnya kantor cabang, sebuah perusahaan, gitu. Ada kantor pusat, ada kantor cabang 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, kantor pusat punya database sendiri, kantor cabang A punya database sendiri, B punya sendiri, C punya sendiri, D punya sendiri, E punya sendiri, yang saling tidak terhubung, gitu. Nah, itu agak susah juga kalau kalau kemudian harus bertukar data, gitu. Jadi itu menghambat produktivitas. Tapi sekarang dengan adanya database yang saling terintegrasi, itu menjadi lebih meningkat produktivitasnya. Kemudian data independence, ya, apa namanya, ketidaktergantungan data. Jadi itu kemudian disadvantages of database processing. Jadi kekurangan dari pemrosesan basis data. Jadi yang pertama increase size, jadi meningkatnya ukuran dari data. Jadi kalau datanya terkumpul banyak, maka otomatis ukurannya menjadi semakin besar. Jadi kapasitas penyimpanannya itu juga semakin besar. Apa namanya? Sekarang mungkin diperlukan database yang ada apa namanya, hard disk yang ukurannya besar. Apalagi sekarang ada big data, gitu ya. Nah, itu juga makin besar lagi, gitu. Makin besar lagi. Nah,
Kemudian increase complexity, jadi kompleksitasnya menjadi semakin meningkat. Ya. Misalnya tipe datanya semakin kompleks, kemudian jumlah datanya juga semakin banyak tadi ya. Kemudian macam-macam gitu. Jadi semakin kompleks. Ya. Nah, more expensive personnel. Jadi orang yang menangani ini pun juga semakin mahal. Gitu. Jadi ada profesi-profesi yang terkait dengan database, misalnya ada database administrator, database admin, kemudian ada database programming, kemudian apa lagi ya? Ya paling tidak itu ya. Itu juga perlu skill yang bagus gitu ya. Jadi dia harus menguasai misalnya MySQL, Oracle. Nah itu tidak mudah juga. Dan itu berimplikasi pada reward atau gaji dari personil. Yang ketiga, increase impact of failure. Jadi meningkatnya impact dampak kegagalan. Jadi kalau misalnya terjadi kegagalan akses database misalnya, itu juga dampaknya juga lumayan gitu ya. Jadi tapi sekarang sudah karena ada perkembangan, misalnya itu sudah ada backup data. Jadi misalnya contoh misalnya database KPU dulu waktu pil apa itu pil pres katakan gitu ya. Contoh misalnya pilpres gitu. Itu server utama ada di KPU, itu server utama yang menyimpan data-data pilihan dari seluruh apa namanya pemilih di seluruh Indonesia gitu, yang jumlahnya luar biasa banyak. Nah, tapi ada backup datanya di tempat lain. Jadi ada backup servernya di tempat lain yang dirahasiakan. Gitu. Biasanya nggak hanya satu backupnya, ada dua. Gitu. Jadi kalau satu server utama diserang, ada trouble, maka masih ada backupnya di backup satu sama backup dua yang tempatnya dirahasiakan sehingga tidak bisa diketahui orang lain. Jadi aman. Nah, sekarang juga misalnya data juga bisa disimpan di dalam di pihak ketiga, di pihak ketiga. Jadi swasta, ya swasta katakan begitu, yang menjual server ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya kalau pakai pihak ketiga dalam menyimpan data itu misalnya Trunojo sekarang kan kalau Trunojo ya itu punya server sendiri ya, punya server sendiri. Nah, kalau punya server sendiri itu maka perangkatnya itu tersimpan di tempat sendiri. Gitu. Misalnya Caturnojo itu ada Puskom, di situ ada ruangan servernya sendiri. Gitu. Nah, berbeda dengan misalnya disimpan di vendor di swasta. Itu bisa di tempat lain. Jadi kalau pakai vendor itu kita tidak perlu punya server sendiri, punya space sendiri, punya hardware sendiri tidak perlu, tapi kita cukup sewa space di vendor lain, pihak ketiga. Tapi resikonya kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa dengan data kita yang dibuat oleh pihak ketiga itu menjadi apa namanya bisa jadi masalah, gitu. Karena data itu sudah ada di tangan orang lain. Itu increase the impact of failure. Kemudian difficulty of recovery, jadi kesulitan untuk merecovery. Jadi semakin kompleks sebuah database itu semakin sulit juga untuk merecovery. Karena semakin kompleks. Kemudian cost-nya. Cost itu tadi yang saya ceritakan tadi, biaya. Jadi semakin kompleks sebuah database, maka biayanya juga semakin mahal. Karena itu menyangkut
pertama aspek hardware, perangkat kerasnya. Misalnya semakin banyak data yang disimpan, maka servernya juga harus semakin besar, kapasitas servernya semakin besar. Kemudian apa namanya, ya kapasitas servernya semakin besar, terus kemudian security-nya juga begitu, harus semakin baik gitu. Semakin baik ini semakin ketat gitu. Itu juga berpengaruh terhadap biaya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini lebih banyak ke ini ya, materinya lebih banyak ke apa namanya, sedikit berbau sistem informasi atau informatika ya, tapi nggak apa untuk supaya tahu. Mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Gitu. Masalah security tadi Pak mungkin. Iya. Di Dengan siapa ini? yang di atas. Torik Pak. Oh, korek ya. Oh, Mas Torik, silakan. Mau tanya karena apa? Ini berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Saya kan membuat apa? Autocrate dengan punyanya fitur Google, fitur yang dimiliki spreadsheet Pak. Nah, itu kan biasanya dipergunakan untuk surat menyurat. Nah, namun saya pengen memberikan fitur tambahan dalam bentuk setiap surat itu memiliki QR code Pak. Itu kira-kira itu sudah sudah bisa menjadi security terhadap surat yang saya buat atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Jadi surat itu akan ditambahkan QR code ya, gitu ya, Mas? Jadi seandainya setiap mahasiswa yang mengisi, otomatis kan setelah saya buatkan template-nya, itu kan tidak ada QR code-nya. Itu apakah di sistem aplikasi di sistemnya Google sendiri itu bisa membuat QR code Pak? Karena selama ini saya membuat QR code itu di template suratnya itu menggunakan QR code yang dari aplikasi aplikasi lain seperti kayak QR code Monkey biasanya pakai itu untuk ngarahkan ke database-nya saja. Namun seandainya itu bisa, jadi setiap by pernama mahasiswa itu bisa memunculkan QR code secara otomatis. Itu mungkin seperti apa Pak caranya? Ya, jadi terima kasih. Ya, biasanya kalau saya lihat beberapa surat misalnya dari surat dari ini, saya mute dulu ya. Ya, beberapa saya lihat surat misalnya dari Kementerian Keuangan atau dari Dikti sekarang ini dari Dikti dan instansi-instansi lain, kementerian lah yang saya tahu, itu memang ada QR code-nya. Jadi ada QR code-nya. Nah, itu untuk security, supaya jika misalnya ada kerusakan dokumen itu bisa masih ada backup-nya. Di database-nya itu masih bisa terlacak gitu. QR code-nya itu memang ada, bisa dibuat oleh aplikasi tertentu. Nanti bisa meng-create QR code gitu ya, QR code. Memang ada aplikasi tertentu. Kalau untuk pakai Google, terus terang saya belum pernah nyoba Mas pakai Google ya. Tapi saya tahu ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk meng-create QR code ya, QR code. Jadi ya itu cukup bagus sih untuk untuk security. Kalau dulu kan masih surat itu kan distempel gitu ya.
stempel gitu. Nah kalau hilang gitu bingung gitu. Nah tapi ini kan ada QR code-nya itu lebih apa namanya lebih secure. Ya teknisnya nanti bisa di apa namanya bisa dicoba lah ya apa namanya dicoba sendiri atau misalnya atau saya kira di internet juga banyak tutorial untuk membuat QR code gitu ya. Nah, tinggal di searching aja di Google, di googling aja gitu cara membuat QR code gitu. Kemudian diikuti. Termasuk misalnya sekarang ada tanda tangan digital ya, tanda tangan digital. Eh, sekarang banyak orang tanda tangan digital itu hanya tanda tangan gitu, termasuk saya juga gitu, tanda tangan, kemudian ditempel gitu aja. Tapi sebenarnya Kominfo sudah menyediakan tanda tangan digital yang tersertifikasi. Nah, mungkin itu bisa dicoba untuk membuat tanda tangan. Kalau nggak salah di webnya Kominfo ya. Jadi saya pernah tahu, tapi saya belum pernah bikin ya. Tapi ada yang pernah bikin itu, jadi ada tanda tangan digitalnya. Ya, semoga menjawab Mas Torek ya. Atau gimana Mas Torek? Atau ada pertanyaan lagi? Barangkali yang lain? Ya menarik tadi pertanyaannya Mas Torek. Mungkin bisa diimplementasikan juga di instansi Bapak Ibu sekalian pakai QR code. Karena di mana-mana pakai QR code ya. Tahu QR code ya? QR code itu yang apa namanya? Yang kayak gambar terus di scan itu. Nah, sekarang kan banyak yang pakai itu. Jadi misalnya sekarang itu buka rekening di Bank Mandiri misalnya, itu bisa tinggal apa namanya? Jadi apa namanya? Ada stiker gitu, ada QR code-nya. Nanti eh, tinggal di scan QR code-nya itu, kemudian masuk ke websitenya Mandiri, tinggal mengisi data, selesai. Nanti sehari jadi. Gitu ya. Itu ada buka tabungan baru di Mandiri itu pakai QR code. Jadi tidak perlu susah-susah harus datang ke kantor Mandiri. Terus pembayaran juga begitu. Misalnya BCA, saya pernah beli eh, apa namanya perangkat komputer di High Tech Mall itu, kita di tokonya itu ditempel QR code ini. Jadi kita kalau mau bayar pakai itu tinggal di scan aja QR code yang di pakai aplikasi BCA, diklik itu kemudian bayar berapa yang harus dibayar ditransfer transfer pakai mobile apa namanya mobile banking katakan BCA ya sudah terbayar. Jadi kita tidak perlu membayar secara cash. Kemudian apa lagi ya? Sekarang banyak sih pakai OVO. Kalau kita ke restoran-restoran itu kan bayar pakai OVO, pakai GoPay dan sebagainya itu eh, apa namanya semua kan bisa pakai QR code. Jadi ini salah satu tren untuk apa namanya kemudahan bertransaksi saat ini. Itu Mas Torek ya. Pak, baik Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi ada beberapa tujuan dari DBMS approach. Satu self describing. Jadi self describing apa jadi menjelaskan ya gitu, menjelaskan bagaimana jadi di dalam database itu kan ada data-data gitu ya. Jadi itu bisa menjelaskan apa namanya apa yang terjadi lah. Kemudian data independence, jadi data yang tidak tergantung. Jadi misalnya ada 5 pengguna begitu,
5 pengguna bisa saling mengakses, gitu ya. Nah itu karena database-nya itu bisa diakses oleh banyak orang, maka menjadi tidak tergantung oleh satu orang. Kan sering terjadi misalnya ada seseorang yang menghandle sebuah data, lah gitu ya. Terus kemudian password dan username-nya hanya dia yang punya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses data itu. Gitu. Pasti tahu ya kalau ada beberapa kejadian seperti itu kan. Jadi kalau ngurus apa-apa maka dia harus ke orang si A ini, karena memang hanya dia yang tahu dan hanya dia yang bisa mengakses database tersebut. Nah, dengan adanya database, apalagi database yang terdistribusi, maka itu bisa diakses oleh banyak orang. Jadi tidak tergantung pada satu orang. Gitu, gitu ya. Kemudian multiple views, ya multiple views. Jadi bisa di view atau dilihat oleh banyak orang dengan berbagai perangkat. Multiple users, ya. Jadi penggunanya banyak. Ya. Tadi yang saya jelaskan tadi. Penggunanya banyak itu bisa ada di beda kota, beda lokasi, beda orang. Nah, what is a database management system? Database management system ini terdiri dari satu data file, jadi file-file data, directory, access engine, jadi mesin yang mengakses, mesin yang digunakan untuk mengakses ya. Kemudian utility program, jadi program-program yang digunakan, misalnya yang sekarang banyak digunakan oleh mahasiswa informatika itu adalah PHP MySQL misalnya. Jadi PHP itu pemrogramannya, database-nya pakai MySQL karena PHP MySQL tidak berbayar. Berbeda dengan Oracle yang harus berbayar. Kemudian ya, kalau akses engine ini ya bisa apa namanya ya bisa dalam bentuk operating sistemnya, jadi database itu harus berjalan dalam operating system tertentu. Tapi kalau Windows nggak masalah, semua saya kira bisa jalan di atas Windows. Perangkat kerasnya laptop, bisa HP, bisa macam-macam gitu. Tablet, ya, PC. Kemudian, nah ini database ini kumpulan dari data, metadata, access engine, sama utilities. Nah, files and databases. Ya. Jadi metadata ini data about data. Jadi data tentang data. Data dari sebuah data. Gitu ya. Misalnya description of field, jadi deskripsi dari field-nya. Berapa field-nya. Kemudian display and format instruction. Jadi bagaimana instruksi formatnya, kemudian displaynya, tampilannya, gitu. Formatnya apakah misalnya teks atau angka atau apa gitu, macam-macam kan ada apa namanya numerik, ada macam-macam. Kemudian structure of files and tables, jadi struktur file dan tabel. Struktur file dan tabel. Jadi struktur filenya seperti apa, struktur tabelnya seperti apa. Biasanya kalau dalam database itu ada primary key, ada secondary key, ada apa namanya macam-macam gitu ya. Kemudian tabelnya saling terhubung, one to many, many to many gitu ya, macam-macam. Ya mungkin di sini tidak terlalu banyak teknis ya.
kemudian security and access rules. Jadi bagaimana rule atau aturan untuk mengakses dan security-nya. Misalnya security ini ada yang paling umum kan username sama password. Ada lagi misalnya sekarang itu ditambah misalnya ada cek apakah yang mengakses itu robot atau bukan. Robot atau bukan. Kan nanti ada centang gitu, I'm not a robot. Atau ditambah lagi misalnya gambar. Misalnya, ada beberapa gambar, kemudian misalnya diminta mencentang gambar-gambar yang terkait dengan misalnya terkait dengan mobil misalnya. Nah, itu ada kemudian pengguna akan mencentang gambar yang ada mobilnya. Kalau benar maka bisa masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, atau bisa juga sekarang pakai misalnya mobile banking lah gitu ya. BNI misalnya. Sekarang BNI itu bisa pakai fingerprint ya. Bisa pakai finger, bisa pakai finger. Jadi kita tidak perlu untuk masuk ke BNI mobile banking itu kita tidak cukup dengan menempelkan ibu jari ke HP itu, ke smartphone kita kan ada klik gitu, kalau dikenali maka kita masuk ke mobile banking. Jadi tidak perlu lagi memasukkan username, password itu tidak perlu lagi. Atau PIN ya, PIN itu tidak perlu lagi gitu. Atau misalnya face ya, face. Jadi HP saya misalnya, HP saya ini bisa masuk pakai face, jadi di scan face-nya ini kalau cocok maka bisa masuk, kalau enggak ya enggak bisa. Jadi sekarang bermacam-macam rule untuk security dan access. Kemudian triggers and operational rules. Jadi rule untuk operasional dan triggers. Untuk mengoperasikannya seperti apa? Itu ada rule-nya, ada aturannya yang digunakan. Kemudian ini database access. Bagaimana mengakses database. Jadi ini misalnya kita gitu ya, sebagai pengguna. Kemudian nah, ini ada bisa mengakses lewat user interface. User interface. Jadi user interface itu adalah interface pengguna. Jadi tampilan pengguna yang di depan layar yang bisa kita lihat itu namanya user interface. Kemudian, nah user interface ini bisa mengakses database. Nah, bisa mengakses database. Kemudian ada program. Ada program gitu ya. Tadi ya saya jelaskan, tadi program itu bisa pakai PHP, bisa pakai Java, Visual Basic, kemudian Python, macam-macam. Kalau database itu ada MySQL, ada Oracle, ada macam-macam. Oke. Kemudian, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini Pak, saya Pak mau tanya Pak. Ya, dari data-data atau metadata yang nanti disimpan di data atau Big Bang itu ada masa kadaluarsanya nggak Pak? Mau diulangi Pak, saya kurang jelas. Metadata atau data-data yang disimpan di data Big Bang atau tempat penyimpan data yang terbesar, itu apakah ada masa kadaluarsanya enggak? Metadata yang disimpan di dalam big data maksudnya, big data atau server ya. Iya. Ada masa berlakunya. Iya. Seharusnya sih enggak ya.
metadata itu kan data tentang data. Jadi Asal data, tidak kena virus gitu aja, Pak ya. iya, jadi ada apa namanya tidak di delete, tidak kena virus, tidak perangkatnya tidak rusak, perangkat apa namanya hardware-nya tidak rusak, program tidak ada bug, gitu, tidak kena virus, tidak kena apa namanya bot dan sebagainya. Itu tetap bisa disimpan gitu metadata itu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanya Pak Yusuf. Ya, silakan. Ya Pak, tadi di slide-slide awal Bapak tadi Ya, terkait dengan disadvantage of database system. ya, Salah satu poinnya adalah meningkatkan kompleksitas sehingga akan mempengaruhi ke biaya yang mahal, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, kalau merujuk seperti yang dicontohkan Pak Yusuf tadi, terkait dengan di salah satu bank ada pembukaan rekening secara online atau e-form itu Pak ya. Ini kan ada penyempurnaan dalam hal untuk pembukaan rekening berbasis digital. Dan otomatis ada sedikit pengurangan biaya yang biasanya itu menggunakan kertas, kemudian sudah tidak perlu kertas, kemudian aspek-aspek yang lainnya. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak penjelasan implementasi dari database system itu kok bisa meningkatkan biaya tadi itu Pak, yang kompleksitas tadi Pak? iya. Jadi pertama kan, kenapa kok implementasi dari database itu semakin kompleks, semakin mahal gitu ya? Gitu ya, Mas? Iya Pak ya. Jadi pertama secara hardware itu kan perangkatnya juga apa namanya semakin besar, ruang penyimpanannya juga semakin mahal ya. Contoh misalnya hard disk ya. Hard disk itu kalau semakin besar ruang penyimpanannya itu semakin mahal kan. Jadi misalnya aku jangan jauh-jauh lah, misalnya flash disk itu kan kalau semakin besar kan juga semakin mahal. Terus apa namanya itu yang memori yang disimpan di HP juga begitu kan, semakin besar ruang penyimpanannya juga semakin mahal. Jadi itu Pak, jadi semakin besar data yang disimpan semakin mahal. Kemudian itu juga berdampak pada semakin banyak data yang disimpan, itu kan otomatis kita harus menjaganya juga semakin harus apa namanya semakin harus menjaganya dengan semakin ketat gitu lah, karena kita punya data yang semakin banyak, jadi harus banyak yang harus dijaga. Nah, itu juga berdampak pada security juga gitu. Jadi proses menjaganya itu juga semakin kompleks gitu ya. Ibarat kita menjaga gedung gitu kan, kalau gedungnya semakin luas itu kan orang yang harus menjaga itu harus semakin banyak. Jadi itu juga berdampak pada biaya. Caranya juga kan harus semakin canggih, misalnya perangkatnya juga harus semakin canggih. Itu juga berdampak pada biaya. Secara software pun juga begitu. Secara software itu misalnya kalau yang free itu biasanya ada keterbatasan fitur, ada keterbatasan kapasitas penyimpanan gitu ya. Berbeda dengan yang berbayar gitu. Yang berbayar itu biasanya fitur-fiturnya semakin banyak, kemudian apa namanya servisnya kalau ada trouble itu juga apa namanya lebih bagus servisnya gitu, daripada yang free. Terus backup datanya gitu ya.
dan sebagainya. Jadi dan software database pun itu juga kalau ruang penyimpanannya semakin banyak juga semakin mahal. Jadi seperti itu ya. Jadi memang apa namanya tadi itu database kalau semakin kompleks itu ya semakin berdampak pada biaya. Semakin misalnya semakin penting data yang kita simpan itu kan harus ada backup servernya gitu ya. Sehingga kita harus berpikir untuk sewa server di pihak ketiga swasta. Gitu. Terus apa namanya data recovery kalau ada misalnya bencana alam atau force major ya itu kan apa namanya butuh effort tersendiri ya untuk menjaga atau menjaga. Jadi data recovery system itu kita harus antisipasi gitu. Jadi tidak begitu terjadi force major, begitu terjadi bencana alam, kemudian kita baru melakukan data recovery terlambat. Gitu. Ya kalau kalau tidak kembali itu yang berbahaya. Jadi data recovery system itu sudah harus direncanakan dengan baik. Ada perusahaan-perusahaan yang data recovery-nya itu setiap hari. Gitu. Jadi setiap hari itu dia akan membackup data. Nah, otomatis di backup. Setiap besok di backup lagi, besok di backup lagi, besok di backup lagi. Gitu. Tidak harus nunggu 1 bulan. Gitu. Jadi begitu, Mas. Kira-kira bisa menjawab atau ada yang mau didiskusikan lanjutan silakan. Kalau ada pertanyaan lanjutan, ada lagi yang lain barangkali? Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, ini history of database management. Jadi perkembangan manajemen database itu dulu pertama ada namanya file management system. Kemudian naik lagi hierarchical model ya. Jadi IBM Information Management System tahun 66. Kemudian berkembang lagi menjadi integrated data store. Kemudian muncul lagi ini relational data, relational model. Gitu. Kemudian sekarang misalnya apa ya? Sekarang itu kalau sekarang itu big data itu ya. Jadi data yang semakin besar jumlahnya, semakin banyak, datanya juga dinamis ya. Bentuknya juga macam-macam. Jadi contohnya adalah sosial media. Kalau kita lihat sosial media itu kan datanya hampir terus bergerak ya, dinamis 24 jam. Bentuknya juga macam-macam, ada teks, ada angka, ada image, ada video, ada audio, ada macam-macam. Ya. Nah itu big data itu. Dan itu secara live ya. Nah, sekarang ini sudah bergerak bagaimana mengelola data yang jumlahnya luar biasa banyak itu dengan live. Ya. Jadi kalau kita menganalisis sekarang, misalnya kita menganalisis jam 7, maka mungkin jam 7:05 itu sudah situasinya sudah berbeda. Gitu. Jadi karena memang data terus bergerak di sosial media itu kan, secara dinamis gitu ya. Kalau database misalnya di Siakat itu kan relatif lebih statis ya. Jadi ya ini jadi big data sekarang itu menjadi apa namanya tren. Selain cloud itu adalah cloud computing itu adalah komputasi awan. Jadi sekarang bergerak bahwa penyimpanan data itu kan gini. Dulu kita menyimpan data, misalnya saya masih ingat dulu misalnya disimpan di hard disk atau apa namanya atau ini disket ya disket. Nah ya disket ya, disket itu pun dulu besar ya.
ukurannya besar, terus kemudian berkembang menjadi yang kecil. Sekarang ada flash disk kemudian berkembang lagi CD, sekarang berkembang lagi menjadi apa DVD. RPG Pak. Nah, sekarang ada lagi apa namanya RTG ya. Ya Pak. RTG apa namanya yang flash disk itu yang dua sisi, satu flash Terakhir. disk, satu USB, satunya lagi untuk HP itu kan. Ya. Ya. Itu nah, apa memori ya, memori. Tapi perangkat-perangkat itu SD. Ya, SD memori, SD micro, memori. Tapi perangkat-perangkat itu kan kalau flash disk misalnya, kadang kita misalnya kan itu bisa hilang, ya. Bisa hilang, bisa rusak. Jadi kalau pas hilang gitu kan, kalau data itu cuma di flash disk hilang, kita bingung. Di CD juga gitu, CD-nya tergores, rusak, nggak bisa diakses, atau CD-nya hilang, lupa naruh, bingung. Hard disk misalnya, apa namanya, laptopnya rusak, jatuh misalnya, harddisknya rusak, bingung. Atau misalnya komputer kebakaran, harddisknya rusak, kebakar, bingung. Nah, sekarang kita bisa menyimpan lewat apa namanya Google Drive, lewat Dropbox, lewat OneDrive, ya, dan yang lain. Tapi yang terkenal kan 3 itu. Ya. Kalau Google Drive misalnya kita punya email Gmail, itu kita bisa menyimpan kalau nggak salah 15 GB. Ya. Tapi kalau misalnya domainnya misalnya saya @trunojoyo.ac.id itu karena untuk pendidikan itu unlimited, ya, unlimited. Nah, jadi file-file itu kalau kita simpan di apa namanya cloud seperti Google Drive, Dropbox, jadi kita nggak bingung. Kita bisa mengaksesnya lewat laptop, kita bisa mengaksesnya lewat HP, kita bisa mengaksesnya lewat komputer kita yang lain, kita bisa mengaksesnya lewat tablet, kita bisa mengaksesnya di mana saja, kita bisa mengaksesnya di Sidoarjo, kalau pas misalnya ke Bangkalan, kita akses dari Bangkalan, kalau pas lagi di mobil, kita juga bisa akses di mobil, ke luar negeri juga kita bisa tetap akses, gitu ya. Kemana saja kita bisa akses, gitu. Jadi kita tidak tergantung perangkat, tidak tergantung lokasi, tidak tergantung waktu. Jadi itu keuntungannya. Gitu. Jadi sekarang banyak orang yang menggunakan itu. Jadi sudah tidak. Jadi apa namanya lemari. Kalau dulu kan ada lemari arsip itu ya, apa namanya, yang folder itu ya. Nah itu sekarang sudah digantikan dengan Dropbox, dengan Google Drive, dengan OneDrive itu. Semuanya di-scan, jadi file-file kita misalnya ijazah apa macam-macam di-scan, masukkan situ. Itu lebih apa namanya lebih safe dan lebih memudahkan kita gitu. Iya betul Pak. Lebih enak kalau melempar data. Iya betul. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan atau didiskusikan? Ya, file management system. It provided facilities to extract data and share files. Jadi menyediakan fasilitas untuk mengekstrak data dan men-share file. But didn't implement any way to connect records in one file to those in another. Tapi tidak tidak bisa mengkonekkan record yang ada di satu file dengan file yang lain. Jadi relationship had to be implemented in application code. Jadi hubungan atau relationship itu diimplementasikan melalui kode aplikasi. Jadi itu kalau file management system. File management system ini
Ini bedanya ya. Jadi database versus file system. Jadi ini program 1 ada metadatanya, kemudian file system disimpan dalam data. Program 2 ada metadatanya disimpan dalam data. Program 3 metadatanya disimpan dalam data. Ini file system. Tapi kalau database, jadi program 1, program 2, program 3 ini bisa tersambung dalam metadata dan datanya yang ada di dalam database. Ini yang paling sederhana. Nanti kalau big data ini beda lagi, semakin kompleks. Ini kita, nah kemudian structure database, jadi database yang terstruktur. Ya, jadi relationships were implemented by physical pointers call sets which allow records to be connected in different files. Here, allow only one parent set. Jadi ini agak teknis ya. Apa namanya? Hierarchical database hierarchical ini hanya memungkinkan untuk satu parent set ya. Jadi dalam database itu ada parent, ada child-nya, gitu, ada anaknya gitu. Tapi itu terlalu teknis. Ya. Apa lah, nggak usah terlalu di ini. Oke. Kemudian relational model. Jadi relational model implement relationship with match data value in real file. Jadi ini ada dalam database, perancangan database itu ada namanya model relasional. Ya. Jadi di dalam database itu terdiri dari beberapa tabel gitu ya. Misalnya gini, saat database Siakap itu kan ada database ya. Siakap sistem informasi akademik. Itu ada database terkumpul terdiri dari database mahasiswa, database dosen, database tenaga pendidikan, misalnya begitu ya. Nah, ini masing-masing ada tabel. Misalnya tabel untuk mahasiswa itu terdiri dari nama, NIM-nya, alamat, nomor telepon, nomor email, gitu ya. Nanti dosen juga begitu, diktendik juga begitu. Nah, tabel yang yang tabel mahasiswa ini berrelasi dengan tabel dosen sama tabel tabel tenaga pendidikan. Jadi kalau nanti dengan adanya relasi antar tabel ini, maka kita bisa bertukar data, ya, bertukar data. Nah, ini gitulah kira-kira ya. Nah, ini hierarki, jadi ada section. Ada section, ada student, ada instruktur, ada college, ada section, ada student, ada instruktur. Jadi ya student sama katakan dosen lah gitu ya. College ini katakan mata kuliahnya lah. Atau anggap misalnya sekarang S2 MM. Ini kan ada mahasiswanya, ada dosennya, ada section ya, bagian ya. Gitu. Kemudian relasional ini, nah ini ini tabelnya yang tadi saya ceritakan itu. Ada section student, ada section instruktur, ya. Ada section key,
Jadi ini bagian ya. Apa namanya? Ini jadi misalnya ini nama apa namanya? Nomor induk mahasiswa misalnya. Nama dan seterusnya. Nah, kalau ini dosen ini nomor NIP nomor induk dosen misalnya, nama dan seterusnya. Jadi ini adalah tabel-tabelnya. Kemudian nah, relational terminologi. Jadi di dalam nah ini kan nanti ada terhubung nih satu dengan yang lain supaya bisa saling bertukar data. Nah, di dalam database itu dikenal istilah ada entity. Entity itu adalah person, place, thing, or event about which we wish to keep data. Jadi orang, 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 tempat, sesuatu atau event tentang apa namanya? Ya, dimana kita apa namanya menyimpan data. Ya. Jadi misalnya orang itu kan ada nama, ada nomor telepon, ada alamat, ada email, gitu ya. Place misalnya, place itu kan alamat, kemudian kode pos, gitu. Sesuatu misalnya, sesuatu itu misalnya apa? Misalnya apa? Komputer misalnya, komputer itu speknya apa? Tahun pembuatannya kapan, gitu ya. Dan sebagainya. Event misalnya kapan, hari, tanggal, dan sebagainya. Kemudian atribut ini property of an entity. Jadi atribut ini adalah propertinya dari entity. Kemudian relationship hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Entitas yang satu dengan entitas yang lain. Apalagi ya. Selanjutnya ini ada distribusi strategis for databases. Jadi strategi distribusi dari database. Jadi ada yang centralized data and processing. Jadi data dan pemrosesannya itu tersentralisasi. Ya. Jadi ada satu server tertentu, kemudian itu nanti pemrosesannya di server itu. Ada lagi intelligent terminal. Jadi data and processing tercentralized, data preparation and display on remote devices. Jadi pemrosesan dan datanya itu tersentralisasi dalam satu server tertentu, tapi penyiapan dan display datanya itu bisa diakses secara remote ya. Jadi makanya ada biasanya kalau ada PC server sama PC client. Jadi PC server itu adalah yang pusatnya, klien itu adalah yang PC-PC yang lain untuk mengakses data itu. Tapi dia tidak menyimpan data. Dan semuanya disimpan di dalam server. Kemudian distributed logic. Jadi data storage distributed. Jadi penyimpanan data itu terdistribusi. Ya, ada di berbagai tempat, di berbagai PC client, kemudian proses at the optimal location. Jadi diproses di lokasi tertentu yang dianggap cukup optimal. Nah, ini ya, namanya parallel processing. Kemudian client server, nah, data usually departmental maintain on a server. Ya. Subsetting occurs on the server, processing on client machine. Jadi data disimpan dan di-maintain di server, tapi ada pemrosesan di PC client. Jadi komputer klien itu
Misalnya kayak data di Trunojoyo misalnya, itu kan datanya disimpan di data yang terpusat itu disimpan di servernya Puskom. Atau misalnya kalau di pemerintah daerah misalnya, semua data kan tersimpan di data centernya yang tersimpan di Kominfo. Ya. Biasanya servernya itu tersimpan di Kominfo. Ya. Ada satu ruangan khusus besar gitu, ada servernya. Servernya juga harus bagus, kemudian bersih, ada AC-nya gitu ya, terus ada perangkat-perangkat keamanan pemadam dan sebagainya, ada kebakaran, ada aman dari misalnya tikus atau hewan-hewan yang bisa mengganggu kinerja server. Nah, PC-PC yang ada di departemen-departemen dinas-dinas itu hanya mengakses saja, itu pakai client server. Kemudian distributed database, jadi data distributed among different location. Jadi data didistribusikan di lokasi yang berbeda. Processing access data wherever it is located. Pemrosesan untuk akses data itu bisa dimungkinkan. Data may be replicated or partition. Jadi data bisa direplikasi atau dipartisi. Jadi ini database yang terdistribusi. Jadi bisa diakses di banyak tempat. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Pak. Mau tanya mengenai server ini, Bapak. Ya, silakan. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi sebenarnya, Bapak. Di beberapa waktu yang kemarin, beberapa bulan kemarin, ini dari kami, dari alumni mahasiswa yang swasta, perguruan tinggi yang swasta terutama, itu mengalami ini, Pak, mengalami apa ya, terkait data dengan kelulusan di mahasiswa gitu, Bapak. Dan itu setelah dikonfirmasi karena berhubungan dengan server yang ada di PD Dikti seperti itu. Nah, berhubung dari kami semua dan memang rata-rata yang lulusan dari perguruan tinggi swasta itu memang bermasalah di situ, bukan hanya di satu perguruan tinggi saja. Karena memang dari PD Diktinya seperti itu, servernya bermasalah sebetulnya. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, Bapak, kerja dari server itu sendiri seperti apa gitu? Kok bisa sampai dari PD Dikti yang menurut saya itu sudah organisasi besar kan gitu, Bapak, sampai seperti itu, bisa terjadi kesalahan seperti itu. Terus apa yang perlu diwaspadai juga terkait dari server ini mengenai kevalidan data, terus keamanan data itu sendiri. Itu Bapak mungkin Ya. bisa. Jadi pertama kalau terjadi seperti itu ya di Dikti ya bisa banyak faktor ya. Pertama misalnya ada kerusakan di softwarenya, ada kerusakan di database softwarenya misalnya. Yang kedua bisa terjadi kerusakan di perangkat keras servernya. Oke. Perangkat keras servernya. Kemudian ketiga bisa jadi terjadi kerusakan pada sistem keamanannya atau security-nya. Nah, security ini bisa terjadi karena ada pihak tertentu yang masuk membobol sistem keamanannya kemudian mengubah data. Atau jadi masalah security, atau security itu bisa terjadi misalnya servernya itu misalnya ada orang masuk ke ruang servernya secara fisik, kemudian misalnya perangkatnya dicuri, harddisknya diambil, ya aneh sebenarnya sih, ngapain nyuri
perangkat server gitu. Tapi ya bisa jadi juga kan gitu. Jadi karena kalau dijual juga mahal gitu server itu. Makanya harus dijaga betul secara server itu harus dijaga betul secara fisik maupun secara uh, sistemnya gitu ya. Jadi ada banyak faktor memang. Berarti server di sini harus steril gitu ya Bapak ya, tidak digunakan oleh sembarang orang gitu ya Bapak. Iya, jadi harus ya, jadi tidak boleh sembarang orang yang menggunakan karena itu berisi data-data yang sangat penting. Jadi bisa dibayangkan misalnya Trunojoyo aja, itu kalau database-nya servernya bermasalah itu kan juga misalnya apa namanya data mahasiswa atau data alumni bermasalah itu kan repot juga gitu. Jadi apa namanya data mahasiswa tahun misalnya mahasiswa tahun 2000 misalnya IPK-nya aslinya 3 terus kemudian karena ada yang ubah gitu menjadi IPK 2,5 itu kan repot juga gitu ya. Jadi makanya kan harus orang yang mengakses database itu harusnya orang-orang yang tertentu, tidak boleh semua orang itu mengakses. Makanya orang yang diberi username dan password itu ya orang yang memang diberi tanggung jawab. Misalnya Mas Torik ini kan adminnya gitu ya. Ya apa namanya diberi hak akses untuk mengakses data mengenai mahasiswa, katakan misalnya begitu ya. Jadi orang lain yang tidak berkepentingan, tidak punya wewenang di situ, ya tidak bisa masuk ke sistem. Makanya harus hati-hati. Nah, ya kenapa kok misalnya Dikti itu kan sudah istilahnya organisasi besar ya, tapi masih seperti itu ya. Ya memang apa namanya ya gimana ya memang faktanya itu terjadi gitu ya. Jadi kalau saya sih punya pengalaman misalnya kita kan ada Simlitapmas ya. Simlitapmas itu sistem untuk apa namanya sistem informasi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu misalnya deadline pengajuan proposalnya misalnya ya tanggal 10 Maret misalnya. Nah, ketika kita submitnya itu tanggal 9 Maret malam, ya, yang terjadi biasanya itu antrian gitu, jadi nggak bisa masuk. Atau kadang error, macam-macam lah terjadi. Nah, harusnya memang ada maintenance yang bagus terhadap servernya, terhadap database-nya. Kalau ada bug segera diperbaiki, gitu ya. Kalau ada serangan segera diamankan, kalau ada virus segera dibersihkan. Bisa ada backup servernya, jadi kalau server utamanya bermasalah masih ada backupnya, gitu sebagainya. Ya di Indonesia masih kurang sih. Makanya kadang-kadang tetap dibutuhkan hard copy-nya ya untuk apa namanya pakai bukti. Gitu. Itu barangkali ada lagi yang ingin diskusikan. Semoga bisa menjawab. Ya Bapak, terima kasih. Ya. Yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini data proses network. Jadi database itu terdiri dari ini aspek data, proses, sama network jaringan. Dari apa ini? Dari ini kita lihat dari aspek bisnis scope, bisnis model, information system model, teknologi definition, sama information system.
Jadi ini ada data ini ada list of entities important to the business. Jadi entitas-entitas yang penting dari sebuah bisnis seperti apa. Kemudian kalau dari sisi prosesnya itu fungsi bisnisnya itu bagaimana. Kemudian networknya itu lokasi ya di mana, di lokasi bisnisnya itu beroperasi di mana gitu ya. Kemudian dari sisi bisnis model ini apa namanya, ini desainnya. Jadi ini biasanya database ini ya, ini ada ini entitas 1, entitas 2 gitu, ini relationship-nya gitu ya. Misalnya ini mahasiswa, ini apa namanya, mata kuliah. Ini maka mahasiswa bisa mengambil, ini bukan many to many ya. Jadi mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Itu many to many atau one to many dan sebagainya. Kemudian fungsi dan proses dekomposisi ini untuk prosesnya. Kemudian untuk networknya ini link komunikasi di antara lokasi bisnis. Kemudian model sistem informasi. Ini model model datanya, model bisnis datanya dan hubungannya gitu ya. Nah, ini kalau prosesnya ini ada apa namanya, flow between application process. Jadi aliran di antara apa namanya, proses-proses aplikasi itu yang bisa digambarkan seperti ini. Dan ini adalah distribution network, jaringan distribusinya. Ini misalnya server 1, server 2 gitu. Nah, kemudian model teknologinya, kalau data ini ada database design database. Ada, kalau prosesnya ada spesifikasi proses. Kalau networknya ini ada desain konfigurasi. Kemudian kalau teknologinya ini ada database skema, subskema, definisi. Kemudian kalau prosesnya ada kode programnya, kontrol bloknya. Kalau jaringan ini ada konfigurasinya. Nah, kalau information systemnya ini ada, kalau data ini data dan informasi, kalau proses program aplikasi, kalau network ini sistem konfigurasi. Jadi seperti itu. Kemudian ini apa ini? Ya life cycle-nya ini. Jadi pengembangannya ini, pengembangan database itu pertama inisialisasi, visibility, kelayakan, kemudian identifikasi kebutuhan secara general, identifikasi kebutuhan secara logik, desain sistem, coding dan testing, kemudian implementasi. Jadi ini berbagi dua ya kalau menurut Carnegie's life cycle ini, proses model sama data model. Jadi kalau inisialisasi itu kalau prosesnya itu dalam bentuk report, kalau datanya dalam bentuk report, kalau visibility ini dalam bentuk report high level DFD. Kalau apa namanya, kalau data model ini analisis proses, kemudian ada apa namanya high level ER diagram. ER itu entity relationship diagram. Tapi saya tidak masuk ke sini ya, karena kalau sistem formasi itu nanti diajarkan cara membuat ER diagram. Kemudian mungkin saya nggak masuk ke sini, tapi kalau nanti ada yang nanya bisa. Kemudian requirement general, jadi kebutuhan secara general itu bagaimana. Nah ini kalau secara prosesnya ada DFD-nya, data flow diagram, kemudian ada high level dictionary. Nah, datanya itu ada top down entity relationship, ada spesifikasi file. Nah ini dan seterusnya lah gitu. Ini sangat teknis ya ini. Ya buat ini aja, buat pengetahuan aja. Untuk requirement logical, jadi kebutuhan secara logik dalam sebuah program itu ada DFD, ada kamus data, ada spesifikasi file, ada
logika proses gitu. Kalau data model ada entity relationship diagram, ada action diagram gitu. Kalau desain sistem ini ada macam-macam, ada struktur charts, ada model IPU, module IPU specification, screen layout, screen atau report layout, cleanup gitu. Ada data model, ada volume atau usage analysis, physical schema, index, record, spek, spesifikasi ya. Nah, kemudian dilakukan testing atau coding dulu ya, coding dulu, pemrograman dulu, kemudian testing. Jadi ini dibutuhkan rencana tes, rencana pengetesan, kemudian log dan dokumentasinya seperti apa, kodenya, baru kemudian diimplementasikan, diinstal gitu ya. Ya, tentang data management. Dalam proses manajemen data itu memang ada desain sistem tadi yang saya jelaskan. Kemudian menggunakan namanya SQL, SQL itu apa ya? Structural Query Language, ya, for data manipulasi. Ya, jadi untuk manipulasi data. Jadi ada Structural Query Language, jadi mengquery, mengolah data. Kemudian perlu juga memahami bagaimana memanage data dalam sebuah organisasi atau lingkungan tertentu. Nah, information system sendiri ada beberapa approach pemodelan. Jadi ada proses modeling, model secara proses, pemodelan secara proses. Ini ada ini tradisional ya, metode tradisional untuk mendesain sistem dengan apa namanya, mengikuti perubahan-perubahan pada aliran data. Ada lagi data modeling, pemodelan data. Jadi ini apa ini? An approach to system development that specifies the file structure that conforms to the thing important to the organization. Jadi sebuah pendekatan pada pengembangan sistem yang fokus atau spesifik pada struktur file yang sesuai dengan apa namanya hal-hal apa namanya sesuatu yang ada di yang cocok dengan organisasi tertentu lah, organisasi tersebut gitu ya. Di pengembangan sistemnya itu disesuaikan dengan struktur file yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian ada lagi prototyping, jadi membuat sistem secara prototype dulu, secara apa namanya dalam skala yang kecil, ya. Kemudian ada lagi object modeling, jadi mendefinisikan objek yang terdiri dari data dan seluruh proses itu proses yang apa namanya yang encapsulated together apa ya yang diproses secara bersama-sama. Jadi ada beberapa ini. Mungkin itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau ada komentar? Tugas kuliahnya sudah dikerjakan ya? Oke, mungkin Ya, untuk sudah, Pak. ya saya sudah cek ya saya sudah cek di Edmodo ada 17 yang masuk. Kemudian untuk minggu ini kita masuk ke membuat draft analisis dan pembahasan. Jadi kalau di sebuah paper itu kan apa namanya strukturnya itu kan abstrak, pendahuluan, kemudian apalagi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka biasanya, kemudian metode penelitian, batasan masalah nanti di ini Pak di 3. enggak
batasan masalah itu di mana ya? Di bab 1, Pak. Kalau paper itu. Bab 1. Ya. Terus metode penelitian, terus kemudian analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan, Daftar pustaka. ya. Tapi sebelum daftar pustaka ada kalau bahasa Inggris namanya acknowledgement atau kalau di translate bahasa Indonesia namanya ucapan terima kasih gitu ya. Jadi untuk ucapan terima kasih atau acknowledgement itu begini. Misalnya kita melakukan penelitian dengan dukungan dana dari misalnya Dikti misalnya, atau misalnya dari ada dukungan dari sponsor, misalnya dari kampus atau dari sekolah atau dapat beasiswa gitu ya. Nah itu perlu ditulis di situ. Ya kita sebagai ucapan terima kasih bahwa berkat dukungan dari instansi tersebut atau Dikti atau siapa gitu, maka penelitian ini bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan terpublikasikan. Nah, kemarin sudah literatur review ya, latihannya kan cuma 2 paper, tapi sebenarnya perlu ditambah itu, Bapak Ibu sekalian kalau untuk submit paper ya, perlu ditambah. Tugas 2 kan 3 paper, Pak. Ya, kemudian yang kedua 3 paper untuk metode penelitian. 2, 1, 3, Pak. Ya, terus kemudian draft analisis ya, masuk ke draft analisis dan pembahasan. Nah ini saya asumsikan begini, Bapak Ibu sekalian sudah punya topik yang akan ditulis untuk paper yang akan disubmit di UTS. Jadi sudah mulai bisa melakukan analisis lah, analisis dan pembahasan walaupun orat-oratan sepanjang 1 halaman. Nanti bisa ditambahkan lagi. Ya, jadi nyicil mencicil paper yang akan disubmit untuk UTS ya. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mengenai tugas kemarin Pak, mungkin ada koreksi Pak. Oh iya, saya belum lihat ini. Pola aja tanya Aki tuh. Boleh kalau mau saya cek dulu ya. Sebentar ya. Kerangka begini, biar ini tahu nanti kalau tugasnya salah buat benar gitu Pak. Kenapa? Buat kerangkanya Pak ya. Kenapa? Kalau nggak salah ini tugasnya nanti bikin kerangkanya gitu Dan Pak. pembahasan sepanjang 1 halaman dari topik yang akan diambil. Tugas UTS-nya itu nanti submit paper Pak. Jadi Bapak bikin paper, submit ke sebuah jurnal atau sebuah terserah mau seminar kan ada seminar nasional gitu ya. Disubmit ke situ. Saya tidak meminta untuk harus di-accept, harus diterima untuk terpublikasi, tidak. Gitu ya. Tapi yang penting sudah disubmit. Nah ini dicicil Pak, Bapak Ibu sekalian. Dicicil minggu pertama tentang literatur review, minggu kedua tentang metode penelitian, minggu ketiga ini tentang analisis dan pembahasan. Itu, Mas. Oh gitu Pak ya, satu halaman gitu Pak ya maksudnya. Ya, nyicil lah, hitung-hitung nyicil. Tapi itu nanti harusnya lebih dari itu. Misalnya untuk tinjauan pustaka itu kan kemarin saya cuma minta untuk 2 paper. Nah itu biasanya kalau untuk kalau kita nulis paper itu tinjauan pustaka bisa 10, bisa 15, bisa 20 gitu. Ya. Minimal ya Pak, minimal 10 gitu. Apa ini? Ya. Metode Nah, Bapak Ibu lah, tapi baiknya memang minimal 10 lah. Gitu ya. Pak Yusuf. Ya, silakan. Mohon masuk. Ya. Mohon gambaran berkaitan dengan draft analisis. Apakah memang sesuai dengan kerangka pembuatan artikel atau hanya draft analisis berupa pembahasan, Pak? Sementara ini mungkin apa? Jadi intinya nanti mengarah pada draft analisis dan pembahasan untuk paper, Pak. Untuk papernya Bapak.
Jadi misalkan kan sudah punya topik kan ya. Anggap misalnya Insyaallah ya punya Pak. misalnya tentang apa? Misalnya sistem informasi manajemen di misalnya di sekolah A misalnya, atau sistem informasi manajemen di kantor dinas misalnya apa perhubungan misalnya gitu. Nah, ini sekarang mulai dimulai gitu. Kira-kira analisis dan pembahasannya seperti apa. Nah, ini latihannya bikin satu halaman gitu. Tapi kalau mau lebih dari satu halaman ya boleh. Silakan saja. Nggak Itu, Pak, harus ya. meneliti ke tempat kan Pak ya? Mungkin tidak perlu Bu, karena ya saya menyadari kita kan punya waktu yang terbatas ya. Untuk sampai Iya. untuk sampai UTS itu untuk sampai UTS kan paling saya kan kemarin memberi tugas itu kan disubmit di minggu ke-6 perkuliahan maksimal. Jadi kan kita hanya punya waktu 6 minggu lah. 6 minggu itu kan 1 bulan 2 minggu lah gitu. Jadi mungkin tidak nututi waktunya kalau harus ke lapangan. Jadi sekarang ini penelitiannya desk research ya. Desk research itu penelitian literatur lah. Gitu. Jadi nggak harus turun ke lapangan. Literatur ya Pak ya. Nanti kalau turun ke lapangan nanti mungkin waktu untuk tesisnya ya. Jadi lebih. Tapi kalau untuk ini Berarti, mungkin tidak perlu ya. Ya, gitu mungkin ya, Pak. gini Pak, saya agak masih belum mudeng. Ya, nah. Mungkin gini, buat draft analisis. Jadi ada pendahuluan, terus apa aja gitu Pak ya, sampai 1 halaman gitu. Terus sekarang dibahas dengan pembahasannya sekalian kan gitu Pak. Terus daftar isi atau apa kan gitu Pak ya. Sesuai dengan ya. Atau nanti kalau metode untuk paper, penelitiannya apa? Ya. Kalau untuk paper tidak perlu daftar isi Pak. Untuk paper, tidak perlu ya tidak langsung perlu, ya. Jadi Bapak coba cari contoh paper misalnya 1 atau 2 atau 3 satu paper, Bapak lihat strukturnya itu. Paper itu kan paling ya 5 sampai 10 halaman aja. Jadi tidak perlu daftar isi. Jadi dilihat analisisnya seperti apa, metodenya gimana gitu Pak ya. Ya. Koneksi. Gambarnya apa ya? Dibahas gitu Pak ya. Ya. Pembahasannya seperti apa. Ya, kemudian pembahasannya seperti apa. Ya Pak. Ya. Jadi bukan ini loh Pak, bukan seperti apa namanya, bukan seperti buku ya, gitu. Tapi sebuah paper atau artikel ya. Bapak bisa searching misalnya di Google gitu paper apa gitu, nanti kan akan muncul nanti bisa lihat sistem informasi di perhubungan. Ya gitu contohnya nanti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Misalkan datanya masih 20% gimana Pak yang mau analisis? Ya tidak apa-apa. Ini kan analisis awal ya Bu ya. Jadi istilahnya secara draft dasar. Nanti bisa disempurnakan. Jadi untuk tugas minggu ini ya analisis itu makanya hanya 1 halaman saja. Gitu. Nanti bisa dikembangkan menjadi 2 halaman, boleh. Gitu Bu ya. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya ya. Mungkin itu. Ya, Pak. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan bisa ditanyakan di lewat Edmudo ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Ya, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya gimana absen? Waalaikumsalam warahmatullahi Absen ada wabarakatuh. di chat ya Pak ya. Absen ada di chat. Google Form. Sudah di-share di grup. Oke. Ya, tutup ya. Beri poleng kalau tahu saya di